Waalaikumsalam, masuk Mbak. Ya, Mbak Amel ya. Sini Mbak Amel duduk. Iya. Sehat Mbak Amel? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Tadi Pak Eko lihat Mbak Amel lari-lari dari depan gerbang itu ya. Nah, masuk ke kelas ya tadi ya, buru-buru ya. Maaf terlambat. Oh, Amel terlambat. Iya. Terlambat tadi ya berarti ya. Oh iya, jam pelajaran olahraga terus terlambat ya. Iya Pak. Mbak Amel ya, Pak Eko tuh seneng banget kalau Mbak Amel berangkat sekolah ya, karena Pak Amel tahu Mbak Amel tuh rajin, pinter ya, kalau lagi di pelajaran juga kreatif banget ya. Nah tapi yang namanya terlambat itu kan memang mengganggu proses pembelajaran gitu ya. Jadi yang harusnya sudah bisa mengikuti harus mengulang lagi gitu ya. Iya. Kemudian terlambat boleh ya kalau memang betul-betul ada alasan yang mengganggu dan tidak terduga. Jadi tidak masalah terlambat itu. Yang penting terlambat itu tidak jadi sebuah kebiasaan, gitu ya. Mbak Amel hari ini terlambat kenapa ceritanya? Semalam bergadang Pak mengerjakan tugas. Tugas itu ya PAI ya sama IPAS ya. Oh iya. Oke. Begadang mengerjakan tugas ya. Iya Pak. Mengerjakan tugas sudah bagus banget sebetulnya Mbak Amel. Tapi begadang itu juga perlu dipertimbangkan ya. Jangan terlalu malam sampai bisa mengganggu kesehatan. Apalagi kayak sekarang ini tadi pagi berangkatnya jadi terlambat. Gitu ya. Nah, jadi aku berharap Mbak Amel bisa nih introspeksi kira-kira ya. Apa yang bisa Mbak Amel lakukan biar Mbak Amel nggak terlambat lagi? Memasang alarm Pak. Pasang alarm ya boleh. Tadi pagi nggak pasang alarm? Tidak Pak. Tidak. Oh ya udah. Terus selain alarm kira-kira bisa apa lagi ya? Bangun tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Ya, jadi tidak bergadang ya. Ada yang lain kira-kira yang bisa Mbak Amel usulkan? Nggak ada. Ya. Mungkin Pak Eko masih sedikit masukan ya. Nanti mulai hari ini Mbak Amel latihan memanajemen waktu ya, kapan bermain, kapan tidur, kapan mengerjakan tugas. Jadi waktu tidurnya tidak terganggu. Nanti kalau di kelas tidak ngantuk, tidak terlambat gitu. Bisa kira-kira? Bisa Pak. Bisa ya. Kalau di rumah pagi-pagi bapak atau ibu nggak ada yang membangunkan? Tadi tidak Pak. Oh tadi tidak ya. Berarti mungkin juga bisa ditambahkan minta bapak atau ibu untuk membangunkan kalau sudah waktunya bangun tidur. Gitu ya? Iya Pak. Oke, jadi ini jadi kesepakatan kita bagaimana hari ini? Sepakat ya? Sepakat. Mulai besok pagi Mbak Amel sudah mulai ngatur waktu untuk tidur, belajar dan sebagainya. Ya, bisa ya? Bisa Pak. Iya, oke. Karena Mbak Amel sudah siap berkomitmen, Pak Eko betul-betul berharap Mbak Amel itu bisa belajar dari setiap hal yang terjadi setiap harinya. Hari ini terlambat, berarti besok jangan sampai terlambat. Karena kita harus selalu berusaha jadi yang lebih baik. Jelas ya? Jadikan pengalaman ini tekankan betul-betul agar tidak terulang kembali ya. Ya udah itu saja dari Pak Eko. Setelah ini kembali ke kelas, kemudian ikut pembelajaran seperti biasa. Jangan sampai materinya tertinggal ya. Nanti malah harus begadang lagi nanti ya. Ya itu saja dari Pak Eko. Terima
kasih, boleh keluar. Makasih Pak. Iya. Sehat Mbak Afi? Oke, maaf Pak Eko belum ngobrol Mbak Afi ya. Saya panggil ke sini sebentar gitu. Pak Eko tadi kalau nggak salah kayaknya lihat Mbak Afi sama Budi lagi ngobrol, tapi ngobrolnya kok kayak nggak enak gitu ya. Mbak Afi tadi kayak ngejek-ngejek Budi gitu ya. Bener apa enggak? Iya Pak, maaf ya Pak. Iya. Ini Mbak Afi. Mbak Afi kan pinter ya. Pak Eko tahu nih Mbak Afi itu anak yang baik, sopan juga ya. Nah, tapi ya kira-kira nih, ya Mbak Afi kan pasti juga tahu ya perasaan orang-orang kalau lagi diejek kayak apa, tahu nggak kira-kira? Iya Pak. Kan kasihan ya, terus rasa di istilahnya dibeda-bedakan kayak gitu. Nah, yang Pak Eko harapkan di sini, Pak Eko kepingin Mbak Afi itu bisa lebih ngerti perasaannya Mas Budi. Iya Pak. Ya. Mungkin Budi sedih ya Pak. Iya, ya. Kalau Mbak Afi seperti itu tadi, itu ya, mengejek, memanggil dengan kata-kata yang tidak seharusnya, secara tidak langsung Budi akan merasa sedih. Nah, ya, jadi Mbak Afi kan sudah tahu tuh, ya, Budi itu punya kondisi yang berbeda dengan kita, ya kan? Jadi kita itu harus bisa memperlakukan Budi dengan cara yang lebih baik, ya. Nah, saya sudah tahu nih, Mbak Afi juga pasti nggak ingin kan menyakiti hati temannya. Iya. Iya. Nah, oleh karena itu, gini, mari kita pikirkan bersama-sama. Mbak Afi kan tadi sudah tahu, mungkin perasaannya Budi sedih ya. Iya. Sekarang menurut Mbak Afi kira-kira apa yang bisa Mbak Afi lakukan untuk mengganti perasaan Budi yang sekarang sedih? Karena Mbak Afi tadi memanggil dengan kata-kata yang tidak seharusnya. Ya Pak, jadi saya mau minta maaf sama Budi ya Pak. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk minta maaf kepada Budi dan mengajak bermain Pak. Iya, ya. Jadi nanti Mbak Afi akan minta maaf ke Budi karena sudah memanggil dengan kata-kata yang tidak seharusnya ya. Ya. Oke, terus nanti juga akan mengajak teman-teman untuk lebih berperilaku sopan terhadap Budi seperti itu ya. Ya. Oke, ya udah. Terima kasih sekali atas pemahamannya Mbak Afi. Yang Pak Eko harapkan adalah Mbak Afi dan teman-teman bisa bermain, bisa berteman, bisa bersahabat dengan baik, karena semua orang punya hak untuk saling berkomunikasi, saling bermain, saling membutuhkan dan saling membantu, seperti itu. Bisa ya? Ya Pak. Jadi itu saja. Mari habis ini Pak Eko temani Mbak Afi untuk ketemu dengan Budi untuk minta maaf dan menjelaskan kesalahan yang sudah terjadi tadi. Itu ya. Sudah, mari dengan Pak Eko ke tempat Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya memperagakan kegiatan segitiga restitusi, saya menjadi paham untuk lebih bertanggung jawab dengan diri saya sendiri, lebih terbuka dengan Bapak Ibu guru, merasa aman dan dilatih menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Selain itu, sebetulnya Pak Eko sudah sering melakukan praktik segitiga restitusi ini ketika teman-teman terlambat atau melakukan pelanggaran di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.